Seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati. Orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang mati itu, yang bertobat itu, dia masuk surga seperti kata Pak Kris. Semua mati. Yesusnya belum disalib, Pak. Hah? Yesusnya belum disalib. Oh, Yesus kan tadi saya bilang, Iya. Yesus, Matius 9 ayat yang kedua bilang, Iya. dosamu sudah diampuni. Iya. Apakah orang- Yesus nggak bisa ampuni? Bukan. Pertanyaan saya, berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Berarti Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. Halo Sobat Naro, bertemu lagi dengan saya utusan Pak Naro, yang selalu senang membongkar mitos-mitos yang selama ini membodohi umat. Pak Naro bilang, edisi kali ini malas untuk menanggapi langsung. Karena lagi-lagi pertanyaannya stupid dari Don Ditan. Jadi beliau memilih cukup mengutus saya saja. Namun kami hadir semata-mata bukan untuk melecehkan kepercayaan Anda, tetapi kami hadir untuk memberikan pilihan hidup bebas dari doktrin menyesatkan. Tentu saja kami akan hancurkan dengan memakai satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah. Pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah dijawab bahkan mungkin bagi seorang anak sekolah minggu. Karena itu, supaya Donditan dan domba-dombanya tidak langsung pusing tujuh keliling, mari kita hantar dengan logika sederhana ini. Apakah kalian mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga dapat mengampuni, menghapus dan memasukkan semua manusia ke surga, tanpa persetujuan atau pilihan dari manusia tersebut? Saya yakin semua akan menjawab iya. Nah, hal inilah yang dilakukan Yesus ketika Dia yang memiliki natur ilahi yaitu Sang Firman Allah yang Maha Kudus, yang tidak terikat oleh hukum manapun, menyucikan umat pilihannya. Seperti yang Dia lakukan kepada orang yang disalib di sampingnya. Atau kepada setiap orang yang waktu itu bertobat dan diampuni oleh Yesus sendiri, sebelum Dia mati di kayu salib. Misalnya, orang yang sakit lumpuh, Zakheus, bahkan wanita yang kedapatan berzina. Namun perlu diingat, bahwa meskipun Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Pengampun untuk hanya sekedar memasukkan mereka ke dalam surga, Tuhan juga Maha Adil. Sehingga di saat yang bersamaan, Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan pilihan hidup mereka. Inilah yang disebut dengan free will. Entah mereka mau percaya kepada Tuhan, atau mau percaya kepada diri sendiri, atau bahkan percaya kepada iblis. Akibat kesalahan Adam dan Hawa yang memilih untuk percaya kepada iblis, maka yang seharusnya waktu itu juga mereka dihukum mati. Namun hanya karena kasih Tuhan yang tidak mau ciptaannya yang paling sempurna itu harus musnah. Maka, sejak saat itu Tuhan sudah menentukan lewat janjinya kepada nabi-nabi sebelum Yesus, bahwa keselamatan akan datang melalui Mesias atau Al-Masih, dengan cara mati di atas kayu salib. Misalnya, ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Hawa dan iblis, bahwa akan ada seorang wanita keturunan dari Adam Hawa yang akan melahirkan anak yang nantinya akan meremukkan kepala iblis, dan tumitnya akan diremukkan oleh si iblis. Peristiwa ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, karena nyatanya iblis selalu berhasil membawa manusia kepada kematian dan manusia tidak dapat bangkit lagi dari kematian itu. Sampai datangnya Mesias yaitu Yesus yang berhasil bangkit dari kuasa kematian yang dibawa iblis, sehingga melalui kematian Yesuslah manusia yang percaya dapat bangkit dan hidup kekal di sorga. Atau ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan membuat ular dari tembaga dan ditaruh pada sebuah tiang, sehingga siapapun bangsa Israel yang waktu itu dipatuk ular di gurun tidak akan mati, ketika mereka melihat ular tembaga itu. Ular tembaga itu adalah simbol pemulihan atau kesembuhan dari racun gigitan ular bagi bangsa Israel. Di mana ini digenapi oleh Yesus. Ketika Yesus berkata ia juga harus ditinggikan seperti ular tembaga yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat kesembuhan kepada bangsa Israel. Ketika Daud dijanjikan tentang keturunannya yang tidak akan mati, alias kekal, yang akan menjadi raja selamanya, dan Allah yang akan menjadi bapanya. Di mana sewaktu hidup dia akan menderita sengsara sebagai hamba Tuhan, tangan dan kakinya akan ditusuk, mereka akan membagi undi atas pakaiannya, dan dia akan berteriak Eli Eli lama sabhaktani. Di mana ini digenapi ketika Yesus dipanggil sebagai anak Daud dan anak Allah, dan kebangkitannya setelah kematiannya,
dan sampai sekarang dan selamanya dia bertahta di sorga. Atau misalnya ketika Yehezkiel bernubuat bahwa ada sekelompok orang-orang di Yerusalem yang akan selamat dari penganiayaan di masa akhir zaman, ketika memakai tanda T di dahinya, di mana itu juga digenapi ketika Yesus Kristus mengangkat orang-orang Kristen ke surga, yaitu yang di dahinya diberi tanda nama Bapa dan Anaknya. Hasil daripada pemberitaan yang dibawa para nabi tadi, adalah banyaknya orang yang percaya kepada Mesias yang akan datang itu. Mesias yang akan menderita demi menebus dosa umatnya. Ketika Daud melakukan mazmurnya tentang hamba Tuhan yang menderita, maka orang yang mendengarnya percaya. Ketika dia dan Nabi Yesaya menceritakan akan lahirnya Raja yang kekal ke dunia, maka keluarga dan bangsanya percaya. Ketika Adam dan Hawa menceritakan Mesias yang akan dilahirkannya, maka anak-anaknya percaya generasi ke generasi. Inilah yang disebut dengan iman warisan yang menghapus dosa warisan. Iman yang benar adalah ketika kita mampu melihat dan percaya ke depan yang belum terlihat mata. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tahu bahwa besok Sang Pencipta akan memulihkan keadaanku. Bukan iman yang memandang ke belakang atau hanya memikirkan perut kenyang untuk hari ini saja. Jadi kalau Yesusnya tidak mati di kayu salib, hanya sekedar mengampuni dosa dan membuat orang bertobat seperti anak kecil, maka pastilah Yesus dicap sebagai pendusta. Namun jika sebenarnya ia mengetahui, tetapi menyatakan sebaliknya, tidakkah itu berarti ia berdusta? Padahal sifat Tuhan yang sejati mustahil berdusta. Allah dalam Alkitab akan disebut hanya omong kosong, karena dia tidak menepati dan membuktikan janjinya. Tapi karena Yesus adalah Tuhan yang maha menepati janji, tidak pernah mengecewakan, maka dia tetap memilih mati di kayu salib. Karena seandainya Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sia pertobatan dan iman yang sudah dimiliki oleh orang-orang sebelum kematian Yesus, bahkan pastilah tidak akan ada janji dan iman itu. Hal ini seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 15. Kita ambil contoh kasus orang lumpuh yang dosanya diampuni Yesus. Apakah mereka tahu bahwa Yesus akan mati dan menebus dosa mereka? Jawabannya saat itu tidak. Lalu bagaimana bisa mereka diampuni dan diselamatkan? Jawabannya iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi peristiwa ini adalah upaya Yesus agar menjadi tonggak pertama bagi orang lumpuh dan semua yang menyaksikan agar nanti mereka bisa menyaksikan dan percaya kepada berita kemesiasan Yesus alias kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Kalau saat itu mereka tidak diperlihatkan kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan dan mengampuni dosa, pasti ketika mereka melihat kematian Yesus pun mereka akan lebih ragu dan menyangkal Yesus sebagai Mesias atau Tuhan, karena Yesus tidak lebih mereka anggap sebagai manusia biasa yang tidak pernah menyentuh atau memberikan mujizat kepada mereka. Berkaitan dengan kasus perkataan Yesus kepada para muridnya tentang orang-orang yang bertobat seperti anak kecil akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata bertobat di situ menggunakan kata strapite, artinya diputarbalikan saat sedang jalan. Sebagaimana jika ada polisi yang memutarbalikan pengendara motor yang salah jalur. Maka tentang cara dan kapan orang itu akan diputarbalikan hanyalah wewenang polisi atau hukum. Pengendara motor hanya tinggal melaksanakan, mengubah arah motornya sesuai arahan polisi. Artinya iman seperti itu adalah iman yang masih harus dilanjutkan, berjalan dan dikerjakan. Begitu juga dengan orang-orang yang belum melihat Yesus mati di salib, namun sudah bertobat, maka keputusan untuk mereka nanti diselamatkan masuk surga, itu kemungkinan besar adalah saat Yesus dengan wewenangnya membuat kabar kemesiasannya. Dalam hal ini adalah kematiannya terdengar ke telinga mereka dan membuat mereka melihat kematian Yesus di kayu salib. Maka disitulah iman mereka selanjutnya diuji. Masalahnya di konteks saat itu, tidak diberitahu bahwa para muridnya langsung atau sudah diputarbalikan oleh Tuhan Yesus. Sebab dalam teks itu digunakan kata kerja aorist misalnya strafite kai geniste. Aorist adalah kata kerja yang tidak diketahui kapan selesainya. Jadi keputusan untuk bertobat dari para muridnya bisa saja terjadi saat itu. Tapi ending apakah mereka tetap bertobat belum diketahui sampai mereka menyaksikan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Sebab sekali Rasul Petrus saja baru mengetahui Yesus adalah Mesias yang harus mati di kayu salib dan bangkit. Itu pada saat Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada Petrus. Kalau Yesus sendiri yang bermaksud supaya mereka yang diputarbalikan itu nanti mendengar kabar kemesiasan dirinya, entah lewat mulut orang, atau lewat matanya sendiri,
saat melihat Yesus mati dan bangkit. Itu artinya mustahil Yesus membiarkan ada yang bertobat dan besoknya orang itu mati tanpa dengar kabar Injil itu. Jadi pertanyaan Dondi ini cuma hayalan dunia 3 dimensi. Tidak mungkin ada orang yang dikatakan bertobat, tapi tidak sempat mendengar kabar kemesiasan Yesus karena besoknya keburu mati. Karena bertobat yang dibilang di situ satu rangkaian, sampai dia mengimani kemesiasan Yesus. Sekian dulu sobatku. Di kesempatan selanjutnya, saya akan membalikan bumerang yang sama untuk Pak Donditan dan domba-dombanya. Kalau kalian penasaran jangan lupa subscribe dan like kanal kecil kami ini ya sob. Tuhan semesta alam memberkahi kita.